Update hari ini seperti apa, Bang? Ya, hari ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban yang merupakan anak daripada ini. Kami sebagai LSM ini mendampingi diminta oleh orang tua korban. Tadi sudah dilaksanakan, dimintain keterangan dari korban dan baru saja selesai. Nah, apa yang menjadi harapan orang tua kan juga secepatnya ini pelaku ini segera ditangkap. Pelaku ini segera ditangkap karena sampai sekarang pelaku masih bebas berkeliaran. Jangan sampai ada korban-korban berikut karena ini menyangkut anak di bawah umur. Anak di bawah umur ada generasi penerus bangsa. Jangan sampai dirusak orang-orang yang punya pikiran dan perilaku bejat. Nah, kasus ini kan sudah dilaporkan dari Agustus 2024. Nah, kami tetap mengawal dan sampai persidangan, sampai kasusnya putus, kami akan tetap mengawal kasus ini. Nah, dan harapan kami yang seperti yang tadi, keadilan untuk anak harus diberikan. Kami meminta supaya equality before the law, kesamaan hak atas hukum berlaku untuk semua orang. Karena dari bulan Agustus 2024 sampai sekarang pelaku belum ditangkap. Padahal visum dari dokter sudah, pemeriksaan saksi sudah, dan pengakuan sendiri dari anak sudah. Apalagi saya kira untuk naik sebagai penahanan minimal 2 alat bukti yang sudah cukup untuk menahan tersangka ini, pelaku ini. Nah, ini sangat meresahkan masyarakat. Sangat meresahkan masyarakat di mana anak-anak menjadi korban dari kelakuan bejat. Dan ini jangan sampai kita sepelekan, ya. Ini terkait dengan masa depan bangsa. Jangan sampai anak-anak ini dengan kejadian seperti ini dipastikan membawa efek psikologis yang buruk. Di mana ini kan sudah terhitung hampir 9 bulan kan? itu Harusnya kan kalau anak itu lebih spesial. iya, ini harus diberikan perhatian khusus sesuai dengan International Convention untuk hak-hak anak, di mana harus diberikan perhatian khusus. Terutama ini anak ini adalah korban kekerasan seksual. Anak ini di bawah umur. Itu yang tadi kita tidak harapkan adalah jangan sampai ada korban-korban lain. Nah, korban-korban lain ini kalau tidak, misalnya kita cegah, jadi kemana bangsa ini? Bang, update dari penyidik sendiri seperti apa sih? Statusnya sudah naik lidik atau masih lidik atau udah naik sidik atau gimana? Ini sudah disidik, ya. Nah, nanti kita tunggu proses dari penyidik selanjutnya. Kami harapkan segera diselesaikan itu ya, karena jangan sampai berlarut-larut. Oke, Mbak sendiri sebagai penyidik? Kami tidak mau seuzon ya. Kami tunggu aja dari penyidik, itu aja. Oke, Mbak sendiri sebagai orang tua dari korban seperti apa sih Mbak melihat kasus ini? Saya pribadi selaku pelapor juga sebagai ibu korban, harapan saya menghormati prosesnya, saya hormati sekali. Saya mohon dengan sangat pelaku segera ditahan. Itu aja sih. Oke, Bu, ini kan pelaku keluarga ya, masih keluarga. Dari pihak keluarga besar sendiri gimana menghadapi? Besar kita support untuk terus lewat jalur hukum, minta untuk ditahan. Dan sampai saat ini pelaku seperti apa? Untuk saat ini pelaku masih di luar dan masih merasa bahwa ini bukan masalah yang terlalu besar gitu. Jadi dia biasa aja. Dipanggil juga beberapa kali mangkir. Tapi ada permintaan maaf atau apa gitu? Permintaan maaf baru 3 hari lalu. Setelah 9 bulan berjalan baru 3 hari lalu yang bersangkutan menemui saya
saya juga diwakilin disaksikan dengan pihak dari DMDI. Permintaan maaf cuma sekedar permintaan maaf dan sedikit agak mengintervensi untuk mencabut laporan. Oke. Kalau dibilang mangkir dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, kan artinya beberapa kali mangkir. Ya, dari pihak kepolisian terakhir mengantarkan sendiri, dari penyidik yang mengantar surat panggilan sendiri langsung ke rumah terlapor. Kondisi Kalau manggil itu beberapa kali ada panggilan. Iya, waktu mangkir itu dia masih BAP pertama kedua mangkir, BAP pertama mangkir, terus BAP kedua surat liar dapat. Oke, kondisi dari Dede sendiri gimana? Ada traumatik gak? Sekarang lebih baik daripada 6 bulan sebelumnya, karena memang sampai saat ini masih terapi di psikiater juga. Dan artinya memang bukti-bukti sudah jelas ya, memang ada kekerasan. Jadi yang pertama itu laporan saya kan untuk pelecehan. Visum itu sebetulnya saya pribadi karena pada saat pemeriksaan saya mendampingi, saya sudah tahu bahwa visumnya itu menjelaskan dokter visum bahwa ada robekan. Tapi selama proses BAI, BAP dan penyidik sendiri tidak menjelaskan. Baru menjelaskan itu bulan Maret menjelaskan bahwa hasil visum ada robekan dan tidak sinkron. Maka akan dilakukan pemeriksaan dokter visum. Gitu. Yang ini dari saya sendiri memberikan keterangan tambahan yang memang sebelumnya itu belum dia keluarin undang-undangnya gitu kan. Hari ini akhirnya disampaikan bahwa memang terjadi apa ya namanya? Nah, jadi tadinya ibunya sebagai orang tua melaporkan hanya pelecehan. Ternyata setelah divisum ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Nah, kenapa begitu? Karena anak ini dalam trauma, depresi, tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau tidak bisa memberikan keterangan seperti apa yang telah dia rasakan. Nah, kami dapat informasi juga bahwa korban ini, anak ini sempat sampai depresi hampir setahun, bahkan di tempat tidur sudah tidak mampu ke kamar mandi, saking depresinya. Nah, lama-kelamaan baru mau menceritakan hal sebenarnya apa yang dialami. Jadi tadi itu polisi penyidik minta keterangan pengacara karena ternyata apa yang diutarakan waktu pertama lebih daripada apa yang terjadi sesuai dengan hasil visum. Makanya diberikan atau diminta keterangan ulang kepada korban. Oke, mungkin sedikit boleh karena banyak yang kita tidak tahu ya. Sosok yang dilaporkan siapa, laporan kapan terjadi, dan asal apa yang dilaporkan. Laporan dimulai tanggal 27 Agustus 2024. Kenapa lama? Kejadian sebenarnya tahun 2021. Kenapa lama? Seperti tadi, anak ini depresi. Sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Bahkan orang tua sendiri pun tidak mampu untuk membujuk anak tadinya ya, karena anak ini dalam keadaan depresi. Lama-kelamaan baru mau cerita. Nah, makanya awal tadi, saya ulang lagi nih, awal tadi laporan ada cuma sekedar pelecehan. Karena ini juga pelaku ini kan, pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Nah, Siapa, paman atau siapa? paman Pamannya korbannya, paman kandung. Enggak, ipar dari suami sih. Oh, iparnya dari suami. Oke. Asal yang dilaporkan. Inisialnya siapa dan asal yang dilaporkan? pasal yang dilaporkan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76.e dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Inisial Inisialnya M. Oke, mungkin dari orang tuanya sendiri apa yang diinginkan? Harapan saya prosesnya ada lebih cepat dari sanksi sosial secara hukum. Itu aja. Oke. Oke, semoga cepat selesai ya.